Bismillahirrahmanirrahim. Tanaklah nasi kan ladu, tunggu sabanta naknyo masak. Dangalah kaji rangkuah kadadu, naknyo salamai idui awak. Inta buang di sandi baka, dipiriak jo ampu kaki. Dari ujuang taruh kapangka, dari tangah lalu ke tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang kita hormati dan muliakan adalah orang-orang tua kita, ayahanda kami, bunda-bunda kami nan hadir pada malam hari kini. Falaisa minna, indak termasuk golongan kami itu, kata Nabi. Siapa mereka? Orang nan indak hormat kapadonan tu, indak sayang kapadonan mudo. Maka orang-orang tua kita malam hari kini tidak dapat disebut satu persatu, kami sangat menghormati dan memuliakan. Kemudian berikutnya dan kita hormati dan muliakan, mohon maaf Bapak Ibu, tadi dapat bisik dari ketua panitia. Kata ketua panitia, guru ambo, Ustaz kita, Ustaz Daud Al-Bukhari SPD, Pak Ustaz, mak ingat waktu, maka penghormatan tak usah disebut satu-satu. Kata Pak Ustaz Daud, acara inti bukan ceramah, acara inti makan kue. Jadi mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Kalau di pucuk pimpinan mungkin ada Pak Haji Mustafa dari IKSB Kota Batam. Kalau kita di Siko, Abang Da Riki Susanto. Kemudian apa-apa ambo, Masya Allah, yang lah biasa bersobok, Pak ya. Tidak bisa disebut satu persatu Pak Ibu. Kita rangkum saja pada kalimat alim ulama, ninyak mama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari. Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Pandai mau kuasa mau panjang, pandai menimbang samo bare. Kemudian bundo-bundo kita, bundo kanduang limpape rumah nan gadang. Allah talingkup sadaya dia. Kete indak tasabui namo, gadang indak tasabui galanyo. Insyaallah nan hadir pada malam hari kini. Apa nilai kita hadir malam hari kini di kantor camat? Apa nilai kita hadir malam hari kini berkumpul IKSB Kecamatan Segulung? Man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama inyo dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Jadi malam hari kini Bapak Ibu, bundo-bundo, apa nilai kita? Berjihad di jalan Allah. Ada 3 amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Amal tu banyak, tapi apa yang paling, mana amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, nan pertama as-salatu fi awwali waqtiha, orang nan dapat sembahyang di awal waktu. Jadi mana Pak Ibu nan tapek waktu sembahyangnya di awal waktu, bisanya menunaikan solat, itulah amal paling dicintai oleh Allah. Nan kedua, mana amal yang paling dicintai Allah? Pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Nabi jawab, birrul walidain, berbakti
berbakti kepada ayah jo amak, berbakti kepada kedua orang tua. Nan ketiga, ayyul amal ahabbu ilallah, mana amal yang paling dicintai Allah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, amal yang paling dicintai Allah al jihadu fi sabilillah, orang nan berjihad di jalan Allah. Malam hari kini kita dapat amal yang paling dicintai Allah. Apa itu? Jihad di jalan Allah. Nan kedua, ambo yakin bana insyaallah ayah bunda nan hadir pada malam hari kini, saudara-saudara ambo IKSB nan datang malam hari kini, insyaallah kita ko nanti sadualahnya calon-calon penghuni surga Allah. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Itulah doa dari abang ambo, guru kita dan guru ambo pula, Ustadz Syahrul SIQ SPDI MPDI, satu level di atas Ustadz Caniagu beliau. Abang ambo satu alma mater kami di Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Beliaulah tadi yang membaca Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Quran itu menjadi rahmat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Beliau hadir bersama kita malam hari kini. Kehadiran beliau insyaallah menambah keberkahan acara kita. Amin ya rabbal. Hadir pula bersama kita guru ambo. Banyak beliau menunjuk ajakan kepada ambo, Ustaz Daud Al-Bukhari SPD. Beliau yang sudi menemani ambo berdakwah ke luar kota Batam. Makanya kalau ada foto-foto tershare di Facebook, itu pasti bersama beliau. Dan foto malam kini pun tu foto sama beliau tu. Allah 6 tahun ceramah di Batam. Ikulah baliho yang paling mantap foto. Pakai kacamata hitam. Demi Allah, aduh foto kau dipasang dek siapa pun. IKSB lah orang yang pertama. Ambo yakin kau kerajo Ustaz Daud. Nah kemudian hadir pula bersama kita. Ambo ingin perkenalkan beliau. InsyaAllah aset bagi IKSB. Beliau kelahiran Tanjung Pinang, tapi ama ayah beliau Minang asli, Singkara. Beliau yang memvideokan dari tadi. Jadi kalau ada di YouTube ceramah-ceramah ambo, itu karajo Ustaz Rio Arafat Al-Hafiz. Maksudnya apa Pak Ustaz? 30 juz di kapalonya Pak Ibu. Nih beliau ya. Kalau ada ayah bunda nanti nan punya anak, nan nio menjadi anaknya menjadi ahli Quran, di samping belajar dengan abang kita, guru kita Ustaz Syahrul, beliaulah salah satu pilihan kita nanti, Ustaz Rio Arafat Al-Hafiz, imam besar Masjid At-Taqwa Bumi Kencana. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi cerita? Sampai mana Pak? Bumi Kencana. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai kita malam hari kini di samping berjihad di jalan Allah, kasado awak insyaallah calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya rabbal. Mana dalilnya Pak Ustaz? Man salaka Torikoh artinya jalan. Orang Minang menyebutnya tarikat. Man salaka torikoh, sesiapa saja melewati suatu jalan, yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan oleh Allah nanti jalannya masuk surga. InsyaAllah. Dan hadir malam hari kini doa yang dibaca dek Pak Imam salape sembayang, Allahumma ajirna minan nar, minta supaya awak jangan masuk neraka, artinya awak niu sadonyo masuk sarugo. Tapi ndak akan masuk sarugo kata Nabi. Siapa yang ndak akan masuk sarugo? La yadkhulul jannah bakhil, orang nan pelit, orang nan kikir, orang nan ceke,
orang nan kedekut, orang nan kiki balapi, orang nan sampilik karyang tu ndak masuk sarugo. Alhamdulillah malam hari kini selamatlah IKSB Sagulung sadualahnyo nampak bana yang hadir ko. Bil khusus abang Dariki dengan jajarannya orang-orang yang dermawan. Dari mana nampaknya? Tengoklah, kalaulah IKSB Sagulung ko kiki balapi, ndak akan ada kue di tengah-tengah kita, betul? Ndak akan ada air minum berserak-serak. Masya Allah. Iko menunjukkan IKSB insya Allah bukan orang yang pelit, bukan orang yang bakhil, bukan orang nan kiki balapi. Insya Allah IKSB Sagulung nanti sadualahnya masuk saruku. Amin ya rabbal alamin. Apa ibu yang dimuliakan Allah, baa penting awak bersodakoh Pak Ustaz. Dua saja disampaikan pendek-pendek malam ini. Ceramah kau ndak lama-lama, ndak lama-lama. Sampai bila Pak Ustaz? Ampun ndak lo dibagi tahu waktu dek Ustaz Daud ketua panitia. Jadi sampai bila ambo tengok ada ibu-ibu manguak durang ceramah tutui. Tahu manguak? Menguap. Takkan tua. Ada yang menguak keluar kudanil nanti agak kurang ceramah tutup. Jadi kalaulah dak seru ceramahku pura-pura menguap aja lah ya. Insya Allah itu Ustaz langsung berhenti. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, esok di hari kiamat matahari satu jangka di atas ubun-ubun menggelegar otak manusia, kata Rasulullah. Ada orang yang melilih keringatnya basah sampai sebetis, melilih keringatnya karena panas basah sampai selutut, melilih keringatnya terendam sampai ke dada. Tapi ada orang yang tetap dingin, tetap sejuk di hari kiamat walaupun matahari sejangka di atas ubun-ubun. Kok bisa Pak Ustaz? Karena mereka bernaung berlindung. Di mana mereka bernaung berlindung? Tahta zilli sodakotihi. Mereka bernaung berlindung di bawah sodakohnya masing-masing. Makanya kalau nak niu nanti mencari siapa orang yang paling dingin di hari kiamat nanti, tengoklah siapa Pak Ibu yang paling suka bahagia, siapa Pak Ibu yang paling dermawan selama hidup di atas dunia. Satu. Nan kedua, andailah orang nan mati itu bisa balik nyui duit ke dunia balik. Apa kata Allah dalam Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib. Hai orang nan lah mati, andai engkau balik ke dunia kembali, engkau nak buat apa? Orang yang mati berandai-andai, seandainya bisa balik ke dunia, ya Allah, andai kami bisa balik ke dunia balik, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Qarib artinya dake. Nakanya awak menyebut itu kawan karib ambo tu, kawan dake ambo tu. Sabanta saja, agak 5 minit jadi ya Allah ambo balik ke dunia. Kalau engkau balik ke dunia, engkau nak buat apa kata Allah? Maka orang yang lah mati itu menjawab dua saja. Nan pertama, fa asaddaqo, aku niu bersodakoh ya Allah. Nan kedua, wa akum minas solihin, ambo niu beramal soleh. InsyaAllah malam hari kini dua-duanya dapat puluh. Pertama, berserak-serak sodakoh dari IKSB Sagulung. Dan kedua, malam hari kini awak hadir untuk beramal soleh. Ya Allah, maka doa kita Pak Ibu, kalaulah kami nanti ya Allah keluarga besar IKSB Kota Batam, IKSB Sagulung pada khususnya, kalau kita mati insyaallah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, kita mati nanti sadualahnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Orang yang mati husnul khatimah itu siapa Pak Ustaz? Orang yang meninggal sedang beramal soleh atau sesudah beramal soleh. Andai ada Pak Ibu, maaf mengecek, kok ada malaikat maut nan lah menunggu di rumah sepulang pengajian kau meninggal, insyaallah matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kok Pak Ustaz tiba-tiba ngecek mati? Bocah lihat ada ibu-ibu dari tadi macam mau mati aja bawaan letoy. Padahal protokol
Alah, mulai dari tanggal 1 Oktober tausiah Maulid Nabi sampai tanggal 26, ikulah protokol yang paling beringas. Luar biasa. Biasa protokol tuh biasa aja. Wah, ikulah mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abang da Ambo Erizal Burhalis. Malam tadi kami basroboh pulau di Masjid Al-Ikhlas di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu nanti akan mati sesuai dengan amal kebaikannya. Orang itu nanti akan mati sesuai dengan apa karajonyo. Contoh, lihat Bapak Ibu mendengar ceramah Buya Hamka. Nama lengkapnya beliau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Panjang tuh Pak Ustaz. Pendek aja lah, Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Dulu di Minangkabau ada orang meninggal, tiba-tiba di sakaratul mautnya itu apa yang nyobaco? Yang pertama kata Buya Hamka, iku ada ceramah di radio. Coba cek nanti Bapak Ibu, mungkin masih ada. Kamu pernah dengar? Kata Buya Hamka, dulu di Minangkabau ada orang yang sedang sakaratul maut, tiba-tiba keluar dari mulutnya apa nan keluar? Hiu, hiu, hiu. Mendengar itu apa kata istrinya? Nampaknya apa kau nio makan ikan hiu, nampak kau nak. Dicarikanlah oleh anaknya ikan hiu. Kan hiu itu kan ada yang ketek-ketek. Kamu pernah ceramah dulu ke Air Bangi di Pasaman? Ada kan hiu itu ketek-ketek. Oh, nyobalilah dia anaknya, nyubuikan sampah de hiu. Dia gikan kaya. Ayahnya sampah de hiu. Ayahnya kondak lai bergeming, nyu sabui taruh hiu, hiu, hiu. Mungkin nyu digoreng nak, rupanya ndak ju. Kira-kira waktu itu adalah pangana dari amaknya, atau mungkin nyu nak basrobok jo kawan nyu ayah kau mungkin. Dilaporkanlah kepada kawan nyu, kawan samo duduk di lapau. Nyo caliklah dek kawan nyo kasinan. Masih apa kau menyebut hiu, hiu, hiu. Beberapa apa apalah mulainya senyum-senyum. Nah, apa kata kawannya onde iku yang nyo sabui. Tolonglah bari karate kakadai. Bali karate. Karate apa nyo bali Pak? Karate kuah. Baru buka dek kawannya tuh, buka macam coki-coki. Di sinan macam ko kata Buya Hamka. Mati langsung. Matinya su'ul khatimah. Aduh lu celai kata Buya Hamka. Aduh dulu di Minangkabau orang yang sakaratul maut, kata-kata yang keluar dari mulutnya, pinte, pinte, pinte. Pak Mustafa lah senyum. Apa kira-kira itu? Apa-apa, tapi ibu mengangu-angu aja dari tadi. Pinte, rupanya apa kau dulu muncak. Tukang paburu babi. Jadi rupanya orang paburu babi itu ketikanya nampak kondiak gadang. Tahu kondiak? Kondiak gadang. Ikut ceramah, aku ceramah khusus Minangkabau. Sampai lain tak bisa. Nah, nampak kondiak gadang, dilapilah anjing ko, maka di sinan pun basorak pinte, pinte. Hari-hari itu aja keraja Pak. Kiranya menjalang mati pun kalimat itu nan kedua. Apa yang pertama tadi? Setiap malam pai kalapau bajudi main kuah, maka keluar dari mulut hiu, hiu, hiu. Apa yang seorang setiap pagi pai berburu babi, keluar dari mulutnya pinte, pinte, pinte. Berani mana Ustaz ceramah macam tu Pak Ustaz? Ambo yakin dua iko bukanlah karajo orang Minangkabau. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, lalu kalau orang macam ko mati apa Ustaz? Kalau orang macam ko mati, matinya su'ul khatimah.
Jadi mati yang husnul khatimah itu macam mana? Mangkana akhiru kalami, siapa saja yang nanti mengakhiri hidupnya di dunia, kalamnya, lidahnya, mulutnya mengeluarkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga dijamin untuk inyo, kata Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ajaklah dun sanak kita IKSB Kota Batam, IKSB Seguluang, segala orang Sumatera Barat dan ada di Kota Batam, insya Allah besok inyo mati yang keluar dari mulutnya bukan hiu, dan keluar dari mulutnya bukan pinte, tapi dan keluar dari mulutnya kalimat la ilaha. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, jago saja sembahyang kita, insya Allah kalimat la ilaha illallah kau paling acuk kita ucapkan hari-hari. Orang tadi mati kalimatnya pinte ba'a karena hari-hari tu yang nyusabui. Apa tadi setiap hari ba'ade hiu keluar kalimat akhir matinya, karena hari-hari itu pula kalimat yang nyusabui. Maka kita niu kalimat nan keluar dari mulut awak nanti bukan hiu, bukan pinte atau nan lain-lain, tapi keluar dari mulut sekali lagi sama-sama awak baca la ilaha. Acaranya salape baudu, jangan lupa baca doa. Apa doa salape baudu? Belajar kita je guru ambo, buya kita, ustaz kita yang paling senior daripada kami. Jadi kami ustaz kaleng-kaleng ko belajarnya pertama kali di Batam sama siapa? Ustaz guru ambo, abang da ambo, Salman Al-Farisi. Beliau, kalau ibu ni tanya siapa guru ustaz di Batam Pak Ustaz, beliau lah guru ambo pertama, Ustaz Salman Al-Farisi. Nah, ketika berwudu, selesai berwudu jangan lupa baca doa. Bunda, apa doa selesai berwudu? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nyo harus bergandengnya dua kok. Tak boleh dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah apa Ustaz? Semua aja orang Yahudi. Orang Yahudi percaya kepada Allah tapi tidak mau mengikut Rasulullah. Makanya turun ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah. Hai orang-orang Yahudi, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang hanya cinta pada Allah saja tapi tidak mau ikut Nabi Muhammad, batal imannya, batal akidahnya. Itulah pentingnya malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar sempurna akidah kita, agar samparono iman kita, percaya kepada Allah dan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tergantung-gantung doa seorang hamba apabila di antara doanya itu, apabila di awal doanya tidak ada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bunda ndak hafal bana bunda bahasa Arab, misalnya kok Pak Ustaz ambo ndak ado baca doa lapis sembayang do Pak Ustaz. Ba ndak bunda baca? Ndak pandai ambo berdoa tu do Pak Ustaz. Ndak pandai bunda berdoa? Ndak. Kata bunda tu yang doa tu yang dibaca dek Pak Imam bahasa Arab saja. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ndak pandai tu Pak Ustaz tu ndak berdoa kita dah Pak Ustaz. Ndak. Kata ulama yang penting doa tu bahasa Arab ampe saja. Nan pertama a'udzubillahi minasyaitonir. Nan kedua bismillahirrahmanirrahim. Nan ketiga alhamdulillahirabbil. Nan keempat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis tu sabut lagi apa doa, apa permintaan yang ayah dan bunda inginkan. Jadi ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Ambo kalau ceramah ada makanan kau di muka hilang konsentrasi. Terus salah. Nah,
Ya, jadi kalau lupa-lupa nanti ingat ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nan pertama salape baudhu jangan lupa baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau nak niu panjang raca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kalau ndak dapat yang panjang tu Pak Ustaz, yang pendek aja lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nan kedua, kalau ada azan berkumandang, maka jawab panggilan azan. Kata Imam As-Suyuti, apa kata beliau? Kalau ada orang nan masih mengecek-ngecek ketika azan berkumandang, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Maksudnya pembicaraannya tu ndak jaleh, pembicaraan ngecek-ngecek biasa saja. Azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita sabui ke anak-anak, sabui ke kawan, jawab panggilan azan. Kalau diajarkan dek guru-guru mengaji kita dari dulu. Nah, pada kalimat azan setidaknya ada 2 kali diulang, 3 kali malahan diulang kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ulang balik di rumah bunda, asyhadu an la ilaha illallah. Nya ulang sekali lagi muazzin tu. Ada ujungnya la ilaha illallah. Ulang lo balik la ilaha. Selesai wudu la ilaha illallah. Menjawab azan la ilaha illallah. Lalu dalam solat, dalam solat pun kalimat itu kita ulang balik. Bila ketika mengangkat jari telunjuk, mazhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Ndak turun sampai akhir. Tapi adalah Pak Sobalah, Pak Ustaz, diangkatnya kalimat asyhadu alla, turun di kalimat Allah. Mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, asyhadu alla ilaha illallah, turun sampai akhir. Adalah kawan ambo Pak Ustaz, setiap kalimat Allah nyangke at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, turun assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Setiap kalimat Allah diangkat, habis itu turun. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, yang keampe ambo ndak niu solat dak apa tu Pak Ustaz, batu telunjuknya goyang-goyang Pak Ustaz, nak konsentrasi ambo sembahyang. Pak, kalau awak sembahyang yang ditengok tu telunjuk awak, jangan tunjuk kawan saya. Kawan silahkanlah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kiblat mata kat sampai sujud, begitu diangkat jari telunjuk asyhadu alla ilah, pindah mata ke ujung telunjuk. Telunjuk kawan, ndak ada waktu awak untuk mencaliak. Makanya ambo khawatir sampai tahu lah Pak tu telunjuk kawan bergoyang-goyang di samping, ikut sembahyangnya pasti jelalatan matanya. Tapi yang masalah bergoyang tu batu Pak Ustaz, mazhab Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Kami dulu belajar di sekolah tinggi ilmu Quran jo abang Ustaz Syahrul SIQ SPDI MPDI, telunjuk bagoyang dari kanan kaki dah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kini banyak apa-apa salah goyang at-tahiyatul. Mohon maaf Pak, mungkin apa itu baca referensi kitab yang lain boleh. Jangan gara-gara diiko berpecah belah. Gara-gara dek masalah sepele berpecah belah. Makanya apa kata pepatah di Minangkabau, talonsong adik baragiah, kinilah jadi penyesalan. Saketek kaji basalisiah, manga surau batinggakan. Betul? Jadi bapak tu bercakap di masjid, gara-gara ke sujud Pak Ustaz. Yang kecil apakku yang betul saat ke sujud tu lutut dulu ke bawah. Yang kecil apa sawalah, telapak tangan dulu ke bawah. Bundo-bundo IKSB segulung, telapak tangan atau lutut dulu ke bawah saat kita ke sujud. Lutut ya. Itu ampe imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengecen lutut dulu. Tapi ada pendapat Syekh Nasruddin Albani dalam kitab Sifat Solat Nabi, telapak tangan dulu jatuh ke bawah. Dua riwayat cara ka sujud. Pertama lutut, nan kedua boleh telapak tangan.
Ndak ada riwayat ketiga, kan yang dulu ke bawah tu ndak ada. Jadi kalau ada dun sanak kita nyo pakai salah satu dari yang dua itu boleh sah. Ngakunya di masjid pun bercakap, apa kecek preman-preman nan di luar, mana ibu-ibu di masjid itu bercakap gara-gara kesujud telapak tangan atau lutut dulu. Apa kata mereka? Untung awak ndak sembahyang ya tu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama yang mesti kita rapatkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk apa? Di umur 35 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah waktu itu renovasi Ka'bah. Oh, cerita tadi belum sampai lah, itu sambung step dulu. Di dalam sembahyang pun awak membaca la ilaha illallah. Yang terakhir bila kita baca la ilaha illallah tu Pak Ustaz, ayah bunda, pak ambo, ibu ambo sadualahnya, awaklah banyak mengaji, tentulah banyak zikir yang diajarkan dek guru-guru kita. Betul? Ikut tarikat iko puluh metodanya. Ikut tarikat iko puluh cara berzikir diajarkan. Ikut pengajian Habib ada puluh zikir yang diajarkan. Amalkan. Tapi yang tak boleh tinggal seafdal-afdalnya zikir. Apa kata Nabi? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha. Di Minangkabau awak kalau zikir la ilaha illallah tu kapalu sampai bergoyang-goyang. Betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh tu Pak Ustaz? Boleh. Ustaz bergoyang kepala saat zikir, goyang. Kok goyang? Bercalik orang goyang bergoyang. Ada makna yang luar biasa di dalamnya. Dari kanan dulu Pak Ustaz, lalu ke kida. Karena di kida pula tangkai jantung, tempat jantung berdetak menyemburkan darah ke seluruh organ tubuh. La ilaha illallah, senada dengan semburan darah. La ilaha illallah. Itu orang-orang macam kau insyaAllah matinya nanti menyebut la ilaha. InsyaAllah bunda-bunda nan hadir pada malam hari kini, orang-orangnya hatinya bersih sadualahnya. Amin. Orang yang hatinya bersih, tengoklah dari raut wajah. Orang yang hatinya bersih, kalau kita caliaknya senyum. Orang yang hatinya kotor, kalau wak caliak wajahnya masam, macam muberang aja. Ini bunda-bunda, pak mudah menandakan bini hati bersih atau enggak. Pulang jam 1 malam, itu bukaan pintu calik raut wajah. Kalau senyumnya tuh hatinya bersih. Kalau masam wajahnya kotor hati bunda. Ya, tes saja Pak, tes Pak pulang jam 2 dini hari. Itu model wajah ibu itu. Pak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang hatinya bersih jauh dari penyakit hasad. Apa nama penyakitnya? Hasad. Mudah-mudahan bunda ndak ada punya laki Pak hasad. Ada? Kok ada tolong ganti capek. Ganti nama ndak orang itu yo. Ganti nama ya. Ganti jadi Hasan. Nah, itu rancak itu Hasan. Ada apa-apa nama Hasan? Atau ada apa-apa nama hasad ke? Aduh, kalau ada kita ganti malam hari gojo. Ditambah acara cik lah. Ya. Nah, hasad ndak bagus. Kita lah ngaji patang di masjid belakang. Apa hasad tu Pak Ustaz? Hasad itu adalah penyakit hati dan paling berbahaya. Marah, berang, benci, masam wajahnya, gelisah hatinya menengok kawan dapat nikmat. Makanya mencalik bunda hasad atau enggak, calik aja. Kalau ada bunda tu dari tadi gelisah aja bawaan ni. Bari gelisah aja bunda kau dari tadi. Rupanya kawan yang duduk di sebelah cincinnya 3 di jari. Jadi dia mencalik cincin tu dah gelisah aja. Nah, itu yang punya penyakit hasad. Makanya bunda bisa cek hari kini ambo ada hasad atau tidak. Calik. Pas mencalik kawan gamisnya baru rancak, tu rasakan dado sebelah kidah. Kalau le normal degup jantung bunda calik kawan bercincin 3 di jari tadi, tu hati bunda berasih.
Tapi pas nengok cincin kawan 3 di jari tadi, rasukan dado sebelah kiri. Itu hatinya kotor ini, ya. Aku banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah program IKSB Sagulung ke depan yang masuk IKSB Sagulung, keluarga besar Sumatera Barat yang ada di Batam, insya Allah punya hati nan barasih sadualahnya. Amin ya rabbal. Nan kedua penyakit hati yang tak boleh ingguk pada IKSB, apa namanya? SOMBONG, sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbihi, kalau ada dalam hatinya mithqalu zarratin, sebesar zarrah. Orang payah kadang memaknakan zarrah, dicari-cari sebesar biji bayam, ketek mana? Adu dalam hati kita sebesar biji bayam, apa itu? Min kibrin, kesombongan. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Nah, tapi awak harus paham, jangan sampai salah kaprah. Ambo kalau ndak tahu makna sombong, lalamu ambo tuduh Pak Haji Zulko sombong orangnya. Batu alum pernah ambo mencari beliau yang ndak necis baju. Ambo ada ngisi pengajian di Darul Gufron. Apa ambo cari kawan rumahnya rancak, sombong tuh Pak Ustaz. Cari kawan pakai oto rancak, sombong tuh Pak Ustaz. Cari kawan pakai baju rancak, sombong tuh Pak Ustaz. Cari kawan pakai bini rancak, sombong tuh Pak Ustaz. Enggak masuk ya. Nah, jadi salamu awak mengecekkan sombong itu selalu dari tampilan. Ketika Nabi menyampaikan hadis itu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Dari kata kibrin itulah awak mengenal kata akbar, maha besar. Dari kata kibrin itulah awak tahu nama sifat namanya takabur. Orang yang merasa dirinya gadang, orang yang merasa dirinya besar, itu orang sombong. Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, ba'a kalau ada orang yang suku bajunya rancak, ba'a kalau ada orang yang suku sandalnya rancak, nah apakah itu orang sombong ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab iyo atau indah, tapi dijawab oleh Nabi dengan kalimat yang luar biasa. Apa kata Nabi? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Jadi orang yang sombong itu bukan yang menampilkan indah pada dirinya, enggak. Kalau memang indah itu adalah sombong, maka sombong keluarga besar IKSB Sagulung sadalanya. Betul? Wah, karena indah-indah, bundo-bundonya cantik-cantik, indah-indah, segeh-segeh, apa-apanya apa lain. Makanya Jamal, ada Pak Jamal. Mana Pak Jamal? Alah pulang. Kalau Jamal itu tolong diagi mat ya. Jamal itu artinya indah. Tapi kalau Jamal, sana mau Pak Ibu Pak Jamal, itu artinya untur. Siapa nama laki ibu? Pak Untur. Maaf ya. Jadi panjangkan lagi mat. Jamal artinya indah. Ya. Jadi kalau yang terlanjur bersuami namanya Jamal, jangan pendek. Siapa nama laki ibu? Jamal. Jangan siapa laki ibu? Jamal. Itu ibu lakinya Untur itu. Maaf aja merang Pak Jamal ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang sombong itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang yang sombong itu hanya dua saja. Yang pertama, batarul haqq. Orang nan menolak kebenaran. Pak Zulko sombong atau enggak? Indah. Dari mana Pak Ustaz tahu? Kalau ada orang mengecewakan orang kaya nan sombong, maka salah besar, karena banyak orang kaya lebih dulu nanti masuk surga daripada kita. Kenapa? Karena hartanya. Dengan hartanya itu dia berjihad di jalan Allah. Betul? Lalu bila orang kaya tenan sombong, ketika kita datang, Pak Haji, yo alayado Pak Haji hitung dari bulan Oktober 2020 sampai 2021 Oktober, ikutkanlah setahun Pak Haji. Dalam syariat Islam ada bab zakat namanya. Kalau ada orang yang lah dalam setahun nyo hitung alah dapat piti senilai 85 gram ameh,
maka wajib keluarkan zakat 2,5%. Ingat ya, 85 gram ameh. Kira-kira ameh barak ini bunuh. Kita datang toko ayo 1 juta misal, biar mudah ngitungnya. Mau gak payah hitung itu. 1 juta berarti 85 juta. Hitunglah dari Oktober 2020 sampai Oktober 2021 Allah dapet kok kita piti dari gaji, dari piti siko, dari kontrakan iko, kumpulan sadolahnya Allah dapet senilai 85 gram ame atau agak-agak 85 juta, makulah kanai zakat 2,5%. Disampaikan itu ke Pak Haji, disampaikan itu ke orang kayu. Maku kapo katanya, Allah Pak Ustaz, ambo masalah-masalah itu ndak usah diatur-atur Pak Ustaz, ambo biarkan saja, ambo ndak usah diatur zakat ke Pak Ustaz. Barulah dia jatuh pada sombong. Kenapa? Batarul haqq, menolak kebenaran. Paham ya? Yang kedua, siapa orang yang sombong itu Pak Ustaz? Wa ghamtun nas, orang nan suko merendahkan, meremehkan orang lain. Ambo sanang bana hadir malam hari kini, indak nampak satu orang pun di antara kita saling remeh maremehkan. Betul? Sadonyo digadangkan malam hari kini, sadonyo diberi penghormatan malam hari kini. Duduk sama rendah kok tagak sama tinggi. Itulah filosofi Minangkabau. Betul? Maka insya Allah orang Minangkabau indah ada satupun yang sombong. Inyo indah menolak kebenaran. Kalau nyo tolak kebenaran, ndak mungkin nyo rami datang peringatan Maulid Nabi malam hari kini. Nyo ajak kita di ketua IKSB Seguluang, Abang dari Ki Susanto, isu awak tanggal 26 karena momen Maulid Nabi. Ayo kita adakan pengajian. Ikut kebenaran atau indah? Kebenaran. Maka kita hadir untuk menyaksikannya, maka kita datang untuk memenuhi undangan beliau. Kita bukan orang yang menolak kebenaran. Dan kedua, begitu datang sadalahnya saling memuliakan. Kita tidak suka meremehkan orang, kita tidak suka merendahkan orang. Maka sekali lagi ambo katakan, demi Allah, IKSB Seguluang, IKSB Kota Batam, insya Allah tidak akan ada dalam hati kita sifat sombong. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir malam hari ini, ceramah tidak boleh panjang-panjang. Ibu-ibu yang belum makan kue rusak hati ya, karena tadi pesan dari Abang Daeri, yang makan gini dulu, yang minum dulu. Ceramah Ustaz Caniago tengok aja ke depan. Jadi banyaklah ibu-ibu itu dari tadi mau caliak Ustaz, caliak kotak ke bawah, caliak Ustaz, caliak kotak ibu ambo. Ini karena kue kau tak ambil dari tadi lah. Kok lama-lama ceramah rusak hati ibu. Jadi yang terakhir, karena peringatan Maulid Nabi, ambo sengaja nak cerita tentang Maulid Nabi bana, karena kata ketua kita tadi, ikukanlah seminggu bergesernya. Artinya apa? Pastilah banyak ayah bunda mengikuti di musaji dekat rumah sorang-sorang. Betul ya? Jadi kalau diulang-ulang lo cerita tu balik bosan. Akunya disentuh dengan sentuhan yang lain. Kita berdoa kepada Allah ayah bunda, mudah-mudahan petinggi-petinggi kita, umaro-umaro kita, nenek-nenek mamak kita dan ado malam hari kini, insyaallah apa doanya? Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kepada mereka, jadikan mereka ya Allah pemimpin yang soleh dan adil. Amin ya Rabbal. Itu doa Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Seandainya engkau tahu doamu makbul, kalau haji mabrur, kalau doa makbul. Seandainya engkau tahu doamu makbul, kata Imam Hambali, tapi doamu itu cuma satu, maka jangan minta yang lain-lain. Kalau engkau tahu doamu makbul, tapi doamu itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, mungkin bundo saja yang merasakan manfaatnya. Jangan minta istri yang solihah, mungkin sebagian kita saja yang merasakan manfaatnya. Bahkan tak payah minta anak yang hafiz Al-Quran, mungkin segelintir orang yang merasakan manfaatnya. Kalau ada kita tahu doa kita makbul, tapi doamu itu cuma satu, kata Imam Hambali, maka mintalah yang satu itu. Apa doanya? Allahumma rzuqna iman
imaman adila, karuniakan kami di negeri Iko ya Allah pemimpin yang soleh dan adil, amin ya rabbal. Maka kita berdoa insyaallah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Mustafa, di bawah kepemimpinan Abang dari Ki Susanto bersama penasihat-penasihat, insyaallah ke depan IKSB Segulung semakin jaya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, ketika Nabi berumur 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Setelah Ka'bah direnovasi, berebutlah orang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini di tempat semula. Yang kata suku Caniago nyu yang berhak, yang kata suku Piliang nyu pulo yang berhak, yang kata suku Patopang nyu pulo yang berhak, yang kata suku Melayu nyu pulo yang berhak. Begitulah agak-agaknya dulu, berdebat kepala-kepala suku merasa paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Hampir terjadi pertumpahan darah, hampir terjadi perang besar. Akhirnya ada satu orang yang mengusul, begini saja, jangan kita berkelahi, jangan kita bertumpah darah, apalagi berperang gara-gara ini. Kita tunjuk saja siapa orang besok yang pertama kali masuk masjid, dialah yang akan kita pilih meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Qadarullah, yang datang pertama kali pagi itu masuk masjid siapa? Rasulullah. Nabi belum jadi Rasul lagi, umur baru 35 tahun, baru 10 tahun menikah, anak muda. Lalu orang semua sepakat, hai Muhammad, kami sudah sepakat malam tadi, siapa yang dulu masuk masjid, engkaulah yang meletakkannya, karena engkau yang pertama kali. Maka apa kata Muhammad muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ambo yang kamu letakkan? Iyo, kalau baitu agi ambo kain panjang, minta kain panjang pak, ditaruh dek Nabi itu, ambil kacang kucing, Hajar Aswad, taruh dek Nabi di atas, di tengah-tengah, Nabi yang meletakkan. Kata Rasulullah, kepala suku pegang ujung kain, apa kepala suku pegang ujung kain, apa kepala suku pegang ujung kain. Semua kepala suku yang tadi hampir berdebat, berkelahi, bertikai, hampir berperang, masing-masing megang ujung kain. Lalu kata Rasulullah, mari kita angkat Hajar Aswad ini sama-sama. Masya Allah, damai, tenang. Apa hikmah, apa nasihat Rasulullah sebagai suri tauladan kita Bapak Ibu? Kalau dalam satu organisasi melibatkan orang lain, betul? Jiwa sosialnya tinggi, tidak punya sifatnya jabul mar'i li nafsi, merasa paling besar, yang hebat dia, yang kaya dia, yang gagah dia, yang pintar dia. Bukan begitu. Kalau kita memang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan IKSB ini berapa lama Nabi di Madinah? Cukup 10 tahun saja berubah Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yasrib, negeri yang banyak penyakit, kotor, kumuh, itu artinya berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan peradaban dan terang benderang. Kenapa? Karena kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi. Andailah pemimpin-pemimpin kita, insya Allah abang dari Ki Susanto, Bapak Haji Mustafa di IKSB kita mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinannya, insya Allah maka IKSB kita akan jaya, amin ya rabbal. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayang makan kue kotak silakan ya. Ambo ndak menengok ibu-ibu mengantuk, bosan dan lain sebagainya. Cuma de waktulah belarui juga, mungkin habis ko ada puluh acara nan lain. Ada demikian dan dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau nan kurang pada tampeknya. Yuk, kata orang Minang, banyak mengece, banyak nan sase, banyak bakato, banyak nan lupo. Disusun jari nan 10, ditundukkan kapalo nan 1. Mohon maaf yang sedalam-dalam.